Baiklah, saya mulai membuat sedikit tutorial tentang eh, bagaimana kita mengekstrak data dari data NetCDF yang kita download dari situs Copernicus. Yang pertama, kita buka eh, file datanya di directory di mana kita menyimpannya. Nah, jadi ini datanya, kemudian saya buka, dan di sini Anda bisa lihat baru informasi mengenai judul, bukan judul field utamanya, ada waktu, latitude dan longitude, bujur dan lintang. Kemudian kita next, ini juga kita next saja. Dan di sini sedikit yang harus kita lihat adalah urutan datanya yang akan dia berikan. Tetapi nanti di berikut ada urutan yang lebih baik begitu. Oke, kita lanjut. Ini kita ambil use dummy variable, kemudian kita langsung finish saja begitu. Kita finish, maka dia buka datanya untuk bisa melihat dengan lebih baik. Kita besarkan dotnya, tampak di sini. Kalau sudah cukup besar, ya kita rubah warna supaya agak mudah terlihat. Nah, ini dot-dotnya. Misalnya saya memilih ini data di sekitar hampir dekat Teluk Manado, dan saya besarkan terus seperti yang biasa saya sudah sedikit sampaikan ke Anda. Lihat datanya masing-masing menurut posisi geografis yang sudah dibagikan. Nah, misalnya saya memilih data yang ini, kita terus saja sampai data yang terzoom di petanya, tinggal data yang kita inginkan begitu. Bukan zoom out tapi zoom in. Jadi terus melihat apakah data yang terpilih di sini sesuai dengan data yang milik kita. Kita terus saja zoom in. Kita terus sampai hanya data itu saja yang ada di peta zoom in kita. Nah, ini tinggal dia sendiri, kemudian kita langsung ekspor file. Nah, ini kita bisa namakan datanya apa saja. Misalnya saya namakan data gelombang saja. Oke. Nah, di sini Anda bisa lihat urutan datanya. Dummy ini variabelnya 0, nanti sebentar enggak jadi persoalan. Tetapi karena seperti yang saya katakan, nanti datanya urutannya tidak akan sesuai dengan kepala yang ada di tabelnya. Kita lihat saja urutan ini. VHMO dalam meter, VMDR dalam degree, VTPK dalam detik. Ini urutannya seperti ini nanti. Artinya kalau dia ada di kolom ini VHMO berarti itu tinggi gelombang signifikan karena dalam meter. Kemudian di samping kanan dari data tinggi gelombang signifikan, ini pasti arah karena ini dalam degree. Kemudian VTPK ini periodenya dalam second, dalam detik. Jadi di sini kita oke saja. Kemudian ini kita hilangkan saja. Kemudian kita oke. Nah, dia akan mentransfernya. Jadi proses pembukaan data dengan software ODV sudah selesai. Kita tutup. Kemudian kita buka Excel-nya. Kita buka Excel, dan selanjutnya kita open, pergi ke directory di mana kita menyimpan file yang sudah kita buka tadi. Nah, kalau dengan jenis pembukaan Excel file, dia tidak akan tampak kita buka all file karena dia berupa data
teks ini yang tadi kita namakan data gelombang. Kita open. Nah, kemudian di sini kita perlu mendefinisikan beberapa hal. Nah, ini dia baru menunjukkan filenya secara keseluruhan untuk kita bisa lihat. Kemudian isinya secara keseluruhan kita next saja di sini. Kemudian kita perlu memisahkan antara tanggal dan jam di sini dengan, kalau kita lihat pemisahnya adalah T, huruf T. Jadi kita tulis di sini T besar, dia sudah terpisah. Kemudian kita klik next. Nah, sekarang kita definisikan apa yang penting untuk kita download. Yang pertama mengenai nama filenya, ini tidak penting. Begitu juga ini urutannya, ini stationnya tidak penting. Nah, ini penting tanggalnya. Kemudian ini jamnya penting juga, kita taruh teks. Kemudian selanjutnya posisi geografis. Kalau Anda ingin posisi geografisnya tampak, ya tidak apa-apa, kita ambil saja. Tetapi kita definisikan ini advance, kemudian ini titik dan desimal thousand separatornya koma. Oke, begitu juga ini lintangnya. Kemudian jadi ini titik, desimal separatornya, thousand separator, koma. Oke. Kemudian dummy variabelnya, ya sudah, ini tidak perlu diimport begitu. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini datanya kosong seperti ini. Nah, berarti kita mengambil data yang walaupun sebenarnya tampak di mungkin ini yang terjadi pada Christian, tampak di dalam peta itu dia ada di laut, padahal sebenarnya dia ini datanya ada di darat, tidak ada isinya begitu. Karena itu kita salah mengambil datanya, mengekstrak datanya. Kalau seperti ini, saya akan lihat lagi data dari Christian itu apakah titiknya yang saya berikan keliru. Nah, itu diekstrak berapa kali pun tetap tidak akan terisi karena itu titik itu ada di darat. Jadi di darat kan tidak ada gelombang. Nah, jadi itu kalau seperti ini jadinya kita cancel saja, berarti data kita keliru dan kita bisa tutup Excelnya. Dan kita harus mengekstrak lagi datanya sesuai dengan data yang sebenarnya milik kita. Kalau memang Christian datanya di darat, nanti saya rubah. Nah, nanti saya cek Christian itu datanya di mana. Nah, untuk melakukan ekstrak lagi, apa yang kita harus lakukan pertama adalah direktori yang terbentuk saat kita mengekstrak ini harus dihapus. Kalau tidak, kita tidak akan bisa melakukan ekstrak kembali. Nah, kita hapus dulu, kemudian kita buka lagi Ocean Data View, kemudian kita open. Jangan ambil yang sudah ada itu, walaupun dia sudah ada, kadangkala dia terbaca tidak baik. Kita kembali ke mengambil di direktori yang ada, kemudian kita next saja, ini use dummy variable, dan ini kita finish. Nah, kita coba lihat lagi. Oke. Nah, sebenarnya data yang kita ambil, kita bisa lihat di sini, misalnya titik ini, kita bisa lihat kalau ada datanya. Di sini ada datanya sebenarnya. Kalau kita ambil titik ini, Anda lihat ini tidak ada datanya. Ini karena kenanya di darat. Begitu. Kenanya di darat. Kalau di sini, nah karena itu kita hafalkan posisinya. Jadi di saat kita zoom, dia tetap posisi yang itu. Misalnya ini bukan, tadi kalau tidak salah dia 124,5, 124,25, 1,75. Kalau di sini ini sebenarnya punya datanya ada begitu. Kalau ini yang kurang baik. Ini karena data penggambaran daratannya sumber datanya kan tidak sebaik penggambaran data misalnya di Google begitu. Jadi kita mesti mencek hal-hal seperti itu. Misalnya ini kita pilih
ini ada datanya begitu, masih tetap dengan posisi kita. Misalnya saya tidak tahu, mungkin data dari Christian kenanya di darat, nanti saya lihat lagi. Nah, masih tetap ini datanya ada, kita bisa tetap cek bahwa ada data. Bagian berarti yang kita ekstrak adalah bagian yang ada data begitu. Nah, di sini kalau kita pilih yang ini, datanya tidak ada begitu. Nah, jadi terus saja. Mungkin ada sebagian dari Anda juga yang kemungkinan saya keliru, saya berikan bagian yang datanya tidak ada begitu. Nanti saya cek menurut posisi Anda masing-masing, kan posisi Anda saya tahu begitu. Oke. Terus saja. Nah, kalau sudah seperti tadi, kita cek datanya tetap ada datanya begitu. Titik yang memiliki data begitu, bukan datanya ada. Nah, kita timpa saja data gelombang tadi, nama file tadi, yes, supaya kita tidak banyak membuat file yang baru. Oke saja sini. Kemudian kita oke, kita sudah selesai. Kita buka file Excelnya. Nah, kemudian coba kita buka, karena ada ada pelimpahan file tadi. Data gelombang. Nah, kita ke arah datanya. Kemudian next, ini other, kita taruh T. Next, ini do not import, ini juga do not import. Ini date, ini text, ini kita berikan kalau kita mau tampil posisi geografisnya. Jadi ingat desimal separator. Nah, ini datanya sudah tampak. Ingat desimal separatornya titik, thousand separator, koma. Oke, begitu juga. Ini dummy, nilai dummy yang 00 semuanya kita import. Sebenarnya bisa kita sekalian dengan cara kita ini blok sekaligus, dan kita berikan definisinya, ini titik, ini koma, karena jenis datanya sama, numerik. Nah, kalau ini sisanya ini kita bisa blok dengan cara menekan shift dan tombol mouse kiri di akhir bloknya. Nah, ini kita sekaligus do not import, kemudian kita finish. Nah, sekarang sudah ada datanya. Kita hapus saja bagian atas headernya, cuma informasi. Ini kita lebarkan. Nah, ini berarti tanggal, kemudian ini jamnya, ini bujurnya, karena kita mengimport dengan dengan posisi geografis. Ini lintangnya, kemudian ini tinggi gelombang signifikan, ini arahnya sesuai dengan urutannya tadi, dan ini adalah periodenya. Nah, sisanya ini kita hapus saja begitu. Kemudian tiba saatnya kita melakukan sort untuk kita susun datanya setelah kita sort. Nah, kita bisa coba sort filter, kita berikan sortnya berdasarkan jam misalnya, kemudian level keduanya berdasarkan tanggal. Oke. Nah, kita bisa lihat sekarang sortnya. Kalau ini jamnya, nah berarti kita bisa seperti yang saya katakan, saya contohkan yang lalu, kita bisa membuat tabel seperti yang saya contohkan yang lalu. Kemudian kita bisa mulai mengkopinya. Kalau kita sort menurut tanggal dan misalnya ini sort utamanya menurut tanggal dan ini menurut jamnya, mungkin ada hal yang lain yang bisa tampak. Anda bisa lihat bahwa di sini dia menurut tanggal dulu, tanggal 1
Januari, tanggal 2 Januari. Nah, ini sulit untuk dipindahkan ke tabel yang kita akan bentuk, karena tabel yang akan kita bentuk itu menurut bulan dan menurut jam. Jadi sort yang tadi yang lebih mudah pada akhirnya untuk kita pindahkan datanya. Jadi jam dan sort kedua tanggal. Ini yang jam 00 dia jadi satu semuanya. Jadi ini untuk jam 8 pagi. Jadi akhirnya ini mudah untuk di copy sekaligus dia begitu. Jadi itu saya kira untuk lanjutan tutorial membuat tabelnya untuk pindahkan, saya kira sudah mudah, Anda sudah paham di saat kita praktikum waktu yang lalu. Saya kira itu saja. Ini tutorial untuk membuka data Copernicus Marine Service dalam format NetCDF. Terima kasih.